Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tentu semuanya masih dalam keadaan sehat ya, dan tentunya juga dalam keadaan yang semangat. Baiklah anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar mengenai kebutuhan manusia. Namun sebelum ibu memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita untuk sejenak berdoa agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, untuk absen nanti akan ibu koordinasikan melalui WA group saja ya. Nah, untuk saat sekarang ibu akan menjelaskan secara ringkas mengenai pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk tugas nanti juga akan ibu sharekan melalui WA group. Oke anak-anak ya. Sebelumnya masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Nah, tentu ya masih ingat semuanya. Minggu kemarin kita belajar mengenai kelangkaan kebutuhan manusia. Nah, kita kemarin juga melihat bahwa kelangkaan itu menjadi salah satu permasalahan ekonomi. Nah, kita sudah melihat juga kenapa bisa terjadi kelangkaan. Ya, kelangkaan itu terjadi karena banyaknya kebutuhan manusia sementara alat pemuas kebutuhannya sangatlah terbatas. Nah, sekarang kita akan lihat apa-apa saja kebutuhan manusia. Kira-kira apa saja kebutuhan manusia itu? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama itu kalian bisa mengklasifikasikan jenis-jenis kebutuhan manusia dengan benar. Dan yang kedua, kalian bisa menjelaskan motif manusia melakukan kegiatan ekonomi dengan baik. Nah, itu dia ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, berbicara dengan kebutuhan manusia, nah kira-kira apa saja ya kebutuhannya? Kalau kalian kebutuhannya apa saja? Nah, setiap kalian pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda ya. Mungkin antara anak yang laki-laki dengan anak yang perempuan juga berbeda. Antara yang besar dengan yang kecil juga berbeda. Nah, sekarang kita bisa melihat kebutuhan manusia itu bisa kita kelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama itu berdasarkan intensitasnya. Yang kedua berdasarkan sifat. Ketiga waktu. Dan yang keempat adalah subjeknya. Sini ibu akan menjelaskan sedikit saja. Apa itu kebutuhan berdasarkan intensitasnya? Nah, berdasarkan intensitasnya ini, kebutuhan itu menjadi 3. Kalian pasti sering dengar ya, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, kebutuhan primer itu yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Contohnya apa? Ya, makan, minum, rumah. Nah, kalau kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan pelengkap. Sementara kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah. Nah, yang kedua itu kebutuhan menurut sifat. Nah, menurut sifat di sini kebutuhan manusia itu juga ada 2. Yang pertama jasmani dan yang kedua adalah rohani. Apa itu kebutuhan jasmani? Nah, itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kepuasan jasmani kita. Nah, kalau kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan untuk kepentingan jiwa kita. Ini contohnya ya. Nah, yang keempat yaitu kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Nah, menurut waktu di sini ada 2 jenis kebutuhannya. Ada yang sekarang dan ada yang akan datang. Nah, kalau kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Contohnya obat ya kalau sakit. Nah, kalau yang akan datang itu adalah kebutuhan untuk mempersiapkan kita untuk masa depan seperti menabung. Nah, berikutnya adalah kebutuhan menurut subjeknya. Nah, kalau menurut subjek ini ada 2. Ada yang kebutuhan pribadi dan ada yang kebutuhan kelompok. Kebutuhan pribadi itu kebutuhan untuk pribadi orang. Kalau kelompok itu yang secara bersama-sama seperti jalan, sekolah, dan lainnya. Nah, sekarang kita akan lihat. Dari sekian banyak kebutuhan orang tersebut, apa saja faktor yang mempengaruhinya? Nah, ternyata yang menyebabkan perbedaan kebutuhan manusia itu ada 7 faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu faktor jenis kelamin.
Nah, yang kedua adalah faktor tingkat pendidikan. Yang ketiga adalah faktor lingkungan tempat tinggal. Yang keempat adalah faktor kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sementara yang kelima adalah faktor dari tingkat pendapatan. Yang keenam adalah faktor status sosial. Sementara yang ketujuh adalah faktor perbedaan selera. Kalau ini sudah pasti ya. Nah, itu dia tadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat alat pemuas kebutuhan manusia itu juga bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu melalui cara memperolehnya. Di sini ada namanya adalah barang bebas. Nah, kalau ini kita memenuhinya dengan mengorbankan sesuatu, baik itu material atau yang lainnya. Seperti ini mengeluarkan uang ya kalau mau baju. Nah, sementara kebutuhan akan barang bebas itu dia mendapatkannya bebas tanpa ada pengorbanan. Nah, yang kedua itu mengenai hubungan dengan barang lain. Itu namanya ada barang komplementer, yaitu saling melengkapi, dan barang substitusi, yaitu kita saling menggantikan atau melengkapi. Ini contohnya substitusi, saling menggantikan. Nah, kalau komplementer melengkapi, contohnya benang dengan kain bagi orang menjahit. Nah, berikutnya adalah alat pemuas kebutuhan itu menurut tujuan penggunaannya. Nah, kalau tujuan ini ada 2 ya, ada barang produksi modal dan ada barang konsumsi. Nah, berikutnya adalah berdasarkan proses pembuatannya. Nah, di sini ada barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Nah, jadi itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi dapat disimpulkan ya, bahwa kebutuhan manusia itu sangat banyak, jadi bisa kita bagi menjadi 4. Nah, dan alat pemuas kebutuhannya juga bisa kita bagi menjadi 3. Nah, sementara faktor yang menyebabkan perbedaan kebutuhan manusia itu ada 7. Oke anak-anak ya. Nah, nanti kalian setelah melihat video ibu ini, silahkan buka WA grupnya. Di situ ada tugas dari ibu. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tanya di dalam WA grup tersebut, dan nanti akan ibu jawab di sana ya. Nah, ingat selalu ya, untuk tetap mengerjakan tugasnya, kalian jangan kemana-mana dan tetap menerapkan prinsip 3M. Nah, di zaman corona ini, jangan keluyuran. Ingat ya, 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Oke anak-anak ya, sampai di sini ibu menjelaskan, dan sampai berjumpa di WA group. Oke anak-anak semuanya, marilah kita menutup pelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.